muncul bos-bos buruh yang kemudian bernegosiasi dengan kekuatan-kekuatan politik dan Oke. kemudian mengambil keuntungan. Yang tentu saja itu tidak selalu kepentingan buruh kan yang Selalu tuh, dan hampir pasti itu bukan kepentingan buruh, tapi kepentingan para oligark-oligark. Jadi kemudian pilihannya apakah saya harus mewakili suara buruh atau saya seperti politisi. Yang kedua lah yang mereka lakukan. Ya mereka bagi bansos dan ini segala macam, nyari bohir dan nanti deliver suara buruh untuk partai. Saya nggak pernah melihat selama saya menjadi pengamat politik Indonesia, salah urus yang sedemikian hebatnya seperti begini, dan korupnya seperti ini. Ini rezim yang paling korup. Salam Pancasila. Kawan, bertemu lagi dengan saya Winarko Ngantiwani di Ruang Dialektika. Kali ini kita akan membahas tentang berbagai macam dinamika politik terakhir, dan hari ini kita taping pas tanggal 1 Mei, hingga kemudian mungkin akan proper ketika kita membahasnya memulai dengan isu-isu yang berkaitan dengan perburuan di Indonesia. Untuk itu kami mengundang kembali ke Ruang Dialektika salah seorang peneliti ICS di Singapura yang banyak sekali menyoroti kasus-kasus sosial politik di Indonesia, Bung Bli Made Supriyatma. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Saya tuh masih sangat Jawa ketika mau manggil Bung itu harus ditambahin belinya karena takut nggak sopan gitu ya. Bung Made. Ya, panggil Bung aja. Nggak merayakan May Day, nggak ikut turun ke jalan? Enggak, saya kebetulan dalam perjalanan sekarang. Saya merayakan dalam hati aja lah. Dalam. Sudah diambil oleh pemerintah perayaan. Sudah diambil Sepertinya gitu ya. Kan? Katanya kemarin kan ada teman diskusinya Bli Made dari Bung Made dari KSP itu katanya sudah disiapkan berapa ratus ribu saya lupa. Iya, 400.000 nasi bungkus. Paket nasi bungkus gitu kan. 900.000 air mineral, botol gitu ya. Ya, itulah. Ya, ini agak menarik karena kemudian beberapa hari kemarin ada terjadi reshuffle kan yang ke-5 kalau nggak salah dari rangkaian pemerintahan Prabowo Gibran ini. Yang salah satunya ada seorang yang dikenal sebagai aktivis buruh diangkat menjadi menteri. Meskipun tidak berkaitan langsung dengan portofolio kementerian yang berkaitan dengan perburuan ya, tapi orang kemudian mengasumsikan bahwa ini teman-teman buruh kayaknya sedang diberi panggung gitu ya oleh pemerintahan Prabowo. Gimana Bung Adi melihatnya? Nah ini yang saya kira, tapi kalau berkaitan dengan buruh ya memang ada dari pemerintah ini memang mau membuat satu jadi semacam seperti korporatisme di Brazil dulu gitu ya. Jadi semua kelompok-kelompok fungsional ini, khususnya buruh karena jumlahnya banyak sekali ya buruh di Brazil ya, itu kemudian diinkorporasi menjadi satu kekuatan politik dan kemudian oleh rezim yang berkuasa ini mau dikuasain gitu ya. Dan itulah yang kita lihat. Dan kemudian banyak serikat-serikat buruh yang sekarang harus memutuskan ya, apakah bergabung dengan rezim ataukah tetap menjadi mandiri berhadapan dengan tidak saja karena dalam hubungan perburuhan itu kan negara itu sebenarnya berada di pihak ketiga kan. Penengah kan? Penengah gitu ya. Jadi agak lucu kalau buruh ini kemudian dikontrol oleh penengahnya gitu kan. Harusnya kan buruhnya mandiri, dia bisa negosiasi dengan perusahaannya dan negara ini berada di tengah-tengah. Karena negara juga tidak bisa bermusuhan dengan perusahaan. Karena sumber pajaknya juga dari sini gitu ya. Sumber pertumbuhan ekonomi, perusahaan bagus, dia bisa menggaji buruh dengan layak dan ini negara harus menjaga keseimbangan itu. Nah, ini yang kita nggak tahu di masa depan apa yang akan jadi bentuk hubungan antara negara dan buruh ya, antara kalau buruh dengan perusahaan oke lah, nggak ada undang-undangnya. Berarti per hari ini di Indonesia itu buruh sudah bukan lagi sebuah kekuatan perubahan sosial, kira-kira gitu? Sudah agak lama tidak.
Ya, pada zaman Orde Baru itu, kita tahu buruh itu benar-benar dikumpulkan dan Hmm. direpresi, ya di apa namanya, bukan direpresi ya, tapi diregulasi dan diawasi, dikontrol seketat-ketatnya gitu ya, Ya ada lewat direpresi juga, beli ada ya Marsina kan ya ada. ya ada represi juga dan memang tidak boleh ada serikat buruh independen ya. Kayaknya sekarang kita akan mengarah ke sana. Karena terus kemudian negara yang seharusnya menjadi pihak ketiga, menjadi mediator, sekarang kemudian menjadi akan mengontrol buruh gitu ya. Sementara mereka juga sudah mengontrol, perusahaan-perusahaan lewat perizinan dan lain sebagainya gitu ya. Jadi, ya kita kembali ke apa yang terjadi sebelum reformasi gitu ya. Ini mungkin agak sedikit mundur, karena Mhm. kita kan memang pernah mengalami tragedi 65 gitu, Mhm. yang dampak ikutannya itu per hari ini rasanya gerakan sosial yang ke kiri-kirian itu kan masih belum sepenuhnya pulih gitu, baik dari sisi image maupun dari sisi gerakannya sendiri. Tetapi di dunia kan buruh ini selalu dikenal sebagai sebuah kelompok, eee, Mhm. kritis gitu ya. Kenapa ini tidak pernah kemudian dan jumlah kita besar karena Mhm. negara berkembang. Mhm. Kenapa ini tidak pernah bisa bangkit gitu sebagai sebuah kita nggak pernah selama reformasi itu meskipun dibuka keran, Mhm. waktu itu Mhm. partai kecil-kecil, partai yang Mhm. ini muncul Mhm. semua gitu. Mhm. Tapi rasanya partai buruh nggak pernah jadi kekuatan yang cukup punya mendulang suara Iya. gitu. Itu kenapa, Bli? Karena memang, penghabisannya ya, yang pertama dihabisin itu adalah struktur intelektualnya. Ya, jadi ide bahwa serikat buruh itu merdeka, ya bahwa mereka kemungkin pada satu bahkan yang paling radikal pun mengambil alih perusahaan dan menjalankan perusahaan sendiri, membuat produksi sendiri dan lain Mhm, sebagainya, itu kan mhm, yang paling radikal ya. Ide seperti itu tuh berusaha dihapuskan. mhm, mhm, Ya, bagaimana dulu pada tahun umpamanya sekarang kalau serikat-serikat buruh perkebunan gitu ya, mengambil alih perkebunan karena mereka tahu persis ada ya bagaimana kejadian gitu ya? ada Perkebunan itu diambil alih oleh ada dulu, serikat sempat sempat ada beberapa yang terus kemudian kemudian bentrok dengan tentara kan. Ya, tentara terus kemudian yang mengambil alih gitu. Jadi, tentara khususnya dari perguruan tinggi hukum militer ya, batch pertama dan batch kedua tuh lulusannya banyak sekali yang diterjunkan untuk menjadi manajer-manajer, eee, BTP-BTP ini. ya, PTP-PTP ini khususnya di Sumatera Utara, yang berhadapan langsung dengan BTI ketika Mhm, itu, mhm. ya. Wah, ada beberapa BTI berhasil mengambil mengambil alih, perkebunan-perkebunan gitu ya. Pengetahuan seperti begitu tuh sudah nggak ada, ya. Terus kemudian struktur kontrolnya, ya bagaimana terus, pemerintah itu membuat satu organisasi buruh, kemudian diafiliasikan dengan, partai gitu ya, Mhm, harus mendukung Golkar ketika iya, itu di zaman iya. Orde Baru. Ada Dan Kosgoro, ada apa gitu Dekat ya. guru dan lain sebagainya. Ketika ini dibuka, pengetahuan untuk mengorganisir dan juga keterampilan untuk melihat bahwa, buruh itu punya kemampuan itu hilang sama Mhm, sekali. mhm, Dan yang kita lihat itu yang sekarang terjadi itu adalah penciptaan bos-bos buruh gitu ya. Sama seperti, iya. strukturnya kemudian apa yang dikatakan oleh, Elitnya yang mendekat elitnya sama elitnya kekuasaan yang gitu ya. menjadi struktur buruh sekarang itu menjadi oligarki. Ya, dalam pengertian bukan oligarki hanya, dalam pengertian, Michels ya, Mhm, ya, bahwa, modal gitu. ya hukum besi oligarki. Jadi setiap organisasi kemudian menciptakan elit-elit baru, aristokrasi di dalamnya. Itu yang terjadi dalam dunia perburuan kita. Sama seperti partai politik, ya. Juga organisasi-organisasi lainnya, di dalam organisasi itu terus kemudian muncul bos-bos buruh yang kemudian bernegosiasi dengan kekuatan-kekuatan politik dan Oke. kemudian mengambil keuntungan. Yang tentu saja itu tidak selalu kepentingan buruh kan yang Selalu tuh dan hampir pasti itu bukan kepentingan buruh, tapi kepentingan para oligark-oligark. Jadi kita melihat itu oleh beberapa oligark-oligark yang terus kemudian, bernegosiasi dengan kekuasaan, mendapatkan posisi di kekuasaan dan kemudian ya menjadi sangat kaya raya ya, ironisnya. Itulah yang terjadi, ya sekarang ini, gitu ya. berarti kembali peringatan May Day ini nggak ada artinya apa-apa gitu di kita. Ada elemen-elemen radikal yang tetap dipelihara gitu ya, paling enggak lah masih menyanyikan Internationale kan. Ada beberapa elemen-elemen radikal yang tetap dipelihara, tetapi itu lebih sebagai bargaining chip
Dan untuk para bos-bos buruh ini, union boss itu terjadi. Ini struktur seperti begini itu sangat mirip dengan apa yang terjadi di Iya, ya, Teamster ya, itu ya. Teamster dan itu union boss dan itu mempengaruhi kalau dia itu Bahkan bergandengan tangan dengan mafia kan ya, kalau di dengan Amerika. mafia, ya, tapi lebih mempengaruhi pemerintahan lokal dan regional. Mereka nggak bisa menembus pemerintahan federal gitu ya. Tapi kalau di Indonesia karena strukturnya yang struktur kita yang sentralistik, itu bos-bos ini menjadi sangat berpengaruh di tingkat nasional gitu ya. Jadi ada banyak studi juga ya mengapa Partai Buruh gagal. Ya, studi tulisan dari Amalinda Safirani misalnya itu luar biasa bagus tentang bagaimana buruh di apa namanya di daerah di Tangerang itu Tangerang atau Bekasi ya mencoba bereksperimen dan gagal ya akhirnya apa aktivis-aktivisnya masuk partai ya terus kemudian mempergunakan platform buruh dan kemudian apa namanya untuk menjadi untuk bisa menjadi anggota DPR ya tapi ketika dia masuk partai, kemudian pilihannya apakah saya harus mewakili suara buruh atau saya seperti politisi. Yang kedua lah yang mereka lakukan. Ya mereka bagi bansos dan ini segala macam, nyari bohir, dan nanti deliver suara buruh untuk partai. Karena Ya, kalau apologinya kalau nggak gitu nggak bisa kepilih katanya ya, gitu ya. ya, ya, ya. Kalau kemudian kelompok-kelompok yang katanya masih melestarikan tadi itu seberapa besar Bli per hari ini di pengamatannya Bli Made? Sekarang semua kelompok-kelompok ini kan sebenarnya bermanuver ya di dalam ini, di dalam gerakan buruh ini sebenarnya mereka hanya mau mengganti oligarki yang ada gitu ya. Jadi nggak ada ideologi yang cukup ketat gitu ya. Mereka berusaha untuk ada usaha untuk membuat partai buruh. Tapi kalau kita lihat di dalamnya, ada beberapa memang yang beneran radikal dan genuine gitu ya, mau berjuang untuk buruh gitu. Tapi juga di dalamnya kan ada intelektual orang yang ya PhD dan ini segala macam gitu ya. Eh, apa yang menyuarakan buruh gitu, tapi bukan buruh gitu ya. Yang organik begitu tuh jumlahnya minoritas sekali. Dalam pengamatan saya ya, saya mungkin bisa salah tapi saya berjumpa dengan beberapa dari mereka, saya melihat apakah mereka yang radikal ini mayoritas dari antara orang-orang di Partai Buruh. Nah, ternyata mereka minoritas gitu ya. Kalau anak-anak muda Bli, yang per hari ini kan ketika kemudian asupan ideologis itu anak-anak muda kan juga sudah mulai katakanlah masuk angkatan kerja. Saya kenal beberapa misalnya dulu jaringan-jaringan apa istilahnya yang sempat agak mendapat cap miring karena memakai kata anarko itu kan. Itu kan kesadaran politiknya lumayan, kesadaran kelasnya juga bagus. Apakah mereka nggak ada warna sama Dan sekali? mereka memilih untuk tidak berada dalam struktur organisasi kan. Ya, karena mereka memilih untuk menjadi partikel bebas, tidak dikontrol gitu Bikin ya. Ya, kolektif-kolektif bikin sendiri itu ya. kolektif-kolektif sendiri dan tidak mau diatur ya, dan juga tidak mau mengatur gitu ya. Jadi aksi kolektifnya itu kemudian menjadi sangat terbatas gitu kan. Terus kemudian apa yang mau saya katakan tadi ya, bahwa ada yang sekarang ini yang disebut sebagai buruh itu juga berubah ya. Industri manufaktur itu berubah. Ya, sudah tidak ada lagi, sudah outdated. Ya, begitu banyak perusahaan yang bangkrut gitu ya. Sritex bangkrut pada puluhan ribu pekerja dan Sekarang sebagainya. diganti teknologi Ya, AI kira-kira dengan gitu ya. teknologi informasi ya. Jadi yang muncul sebagai kekuatan baru khususnya sejak Agustus kemarin itu adalah ojol. Ya. Ojol itu luar Ya, biasa. itu Ya. gimana, Bli? Kenapa ojol ini bisa menjadi sebuah kesadaran kelas baru, kelas buruh baru? Iya, karena mereka sebenarnya bukan buruh ya. Karena ini kan sebenarnya Gig worker ya gitu ya. gig worker, jadi sharing. Ya, orang ini sebenarnya kalau di dalam pekerjaan itu adalah pekerjaan sementara. Itu bukan pekerjaan permanen. Mereka tidak ada welfare, walaupun mereka sekarang menuntut welfare. Ya, mereka terus kemudian Iya. hanya membayar Minimum income aja nggak dijamin kan mereka. minimum income nggak dijamin dan lain sebagainya. Jadi
apakah mereka adalah golongan buruh? Saya juga nggak tahu. Ya, karena ini perlu definisi ulang terhadap apa yang namanya golongan buruh. Ya, tetapi bahwa sejak Agustus kemarin kemudian mereka menjadi, sangat solid, ya. Bahkan mereka mengancam, kalau ini tidak dipenuhi hak-hak mereka, mereka akan melakukan revolusi ojol, ya. Itu di koran-koran luar negeri ya banyak itu revolusi ojol gitu ya, eee karena jumlah mereka itu jutaan Iya, sekarang, ya. Cuman masalahnya ketika mereka terorganisir, terus kemudian siapa yang mengontrol mereka? Terus kemudian, proses oligarki ini berjalan lagi, ya. iya, Para pemimpin-pemimpinnya terus iya, kemudian, eee, iya. ini menjadi Jadi bergaining chip, saya isunya gembos lah penguasa, kira-kira ya gitu ya? isunya gembos lagi dan segala macam ya. Tapi apakah yang di bawah akan membentuk yang baru Iya, saya tapi juga tahu. kalau dipandang dari sisi, ya kalau bisa dibilang kesadaran kelas gitu ya, itu mereka Mhm. memang sangat kuat gitu ya, Memang ketika sangat kuat. solidaritas kalau terjadi Mhm, apa-apa gitu kan ya, sering sekali mereka kita dengar sekarang berita ya, mereka. dan mereka terpilah-pilah antara platform kan, Mhm, ya, mhm, bahwa ojolnya, Gojek, ojolnya Grab, ojolnya Shopee, dan lain mhm, sebagainya itu beda-beda kan. mhm, Dan mhm, ini yang sekarang, memang kayaknya juga dari sisi perusahaan itu mereka berusaha ditekan gitu ya, mhm, mhm. dan penguasa juga berusaha untuk mengontrol mereka gitu lewat perusahaan-perusahaan yang ini, mempekerjakan mereka itu, ya. Satu lagi, buruh yang dalam tanda petik white collar di Indonesia, Mhm, kelas menengah, kelas menengah. akademisi lah Mhm, katakanlah. mhm, Saya sempat mendengar ada beberapa kawan dosen muda progresif gitu katanya mau mhm. bekerja. Ini bisa nggak sih sebagai peluang bahwa ini Serikat sebagai. Pekerja Kampus itu sejauh ini, mereka memang radikal dan lain sebagainya, tetapi jumlahnya sangat kecil Kecil ya? dibandingkan dengan, dosen-dosen biasa gitu ya. Banyak dosen yang tidak mau bergabung dengan berbagai macam alasan, ya. Mungkin juga karena takut, ya karena kemudian, tapi mungkin juga karena terlalu sibuk, ya, sehingga tidak lagi, mampu untuk mengurusi dan kampus itu sebenarnya, kalau mau difungsikan secara normal, saya juga mempertanyakan gitu, apakah mereka berhak dikategorikan sebagai buruh kampus gitu ya, mendudukan diri sebagai buruh. Karena mereka sebenarnya adalah golongan intelektual. Ya, yang melakukan penelitian, mereka punya karakter yang sangat berbeda, ya. Tapi diperlakukan kemudian memang Iya, sekarang oleh negara diperlakukan sebagai iya, pekerja gitu ya. iya, Dilakukan sebagai pekerja dengan, beban ya iya, berapa dan berapa berapa jam mengajar dan lain bahkan sebagainya. ditekan dari sisi upah yang layak kan kira-kira gitu Ditekan ya? dari sisi upah yang layak, ditekan dari sisi birokrasi, ditekan sebagai tugas-tugas administratif ya, Akhirnya intelektualnya nggak jalan. intelektualnya nggak jalan. Buruhnya juga tidak jalan. Ya, dimensi buruhnya, dimensi eksploitasinya, itu juga tidak dirasakan secara langsung. Iya, Sehingga mereka tidak ada banyak orang, banyak dosen yang iya, merasa bahwa tidak ada, keharusan untuk berserikat, gitu ya. Ini yang apa namanya, teman-teman serikat pekerja kampus yang saya sendiri sebetulnya ikut di dalamnya walaupun tidak berkampus gitu, tapi, ikut beberapa kali pertemuan dan lain nggak tahu saya apakah saya terkategori anggota atau enggak gitu ya. Tapi, saya bersimpati dengan ini, cuman, kalau secara objektif saya melihat bahwa memang tidak ada tidak ada. insentif dari para dosen untuk bergabung dengan serikat ini karena berbagai macam faktor struktural maupun personal. Sebagai dosen di Mhm. kampus. Ini kan menjadi kemudian dari berbagai macam paparan tadi, menjadi agak ironis ketika kemudian selain Hari Buruh menjadi kehilangan makna, kita itu kan dalam kondisi negara ini sedang secara ekonomi tidak sedang Tidak baik-baik benar. saja. Mhm, Anak-anak muda banyak yang resah mhm, kemudian karena lapangan kerja masih belum mhm, tersedia gitu kan. Meskipun mhm. kemudian itu diolok-olok juga oleh Iya. presidennya gitu, kalau Mhm, mau kalau Indonesia gelap ya kabur aja ke Yaman kan gitu kan. mhm, mhm, Benar-benar mhm. sesuatu yang tidak patut ketika memang Iya. keresahan itu real kan, Mhm, kelompok menengah mhm. menyusut, lapangan kerja berkurang gitu. Iya, iya. Gimana kemudian ini lagi-lagi me me apa,
apa, menye memahamkan bagaimana secara ekonomi kita itu tidak sedang baik-baik saja, tapi ada wadah yang kemudian itu sebenarnya dimungkinkan sebagai sebuah upaya untuk meningkatkan nilai Hmm. tawar gitu, Hmm. tapi tidak dipakai. Iya, ada sesuatu yang saya kira sekarang ini ya, khususnya di dalam ekonomi politik kita, itu, sesuatu yang sangat serius ya. Seperti yang Mas, Win tadi katakan, bahwa kelas menengah menyusut. Ya, padahal pembayar pajak terbesar sebenarnya ada di golongan menengah ini gitu ya. Nah itu hampir 1 juta. Ya, dan tahun ini bakalan 1 juta lagi gitu ya. Jadi ini menyusut, jumlah pekerjaan juga menyusut, alternatif pekerjaan juga tidak ada gitu ya, dan terus kemudian kita ditambah lagi dengan, krisis yang terjadi sekarang ini, akibat krisis energi yang akan kemana mana gitu ya. Subsidi kita akan naik dan lain sebagainya, eee, pelarian modal dan terus kemudian ekonomi Indonesia yang nggak baik-baik saja gitu ya. Ini menimbulkan pertanyaan besar sekali, ya, akan lebih banyak orang miskin. Dan kita juga harus tahu, dengan mohon maaf sebagai, orang yang belajar ilmu-ilmu sosial, harus dikatakan, harus diakui bahwa perubahan sosial itu tidak pernah datang dari kaum miskin. Ya, riots datang dari kaum miskin, kerusuhan, ya. Tetapi perubahan sosial seperti yang dilakukan secara sehat, dengan perdebatan, dengan konsep, dengan planning, dengan tujuan masa depan yang jelas, itu hanya bisa dilakukan oleh kelas menengah, ya. Dan kalau ini jumlahnya menyusut, nah kita bisa tahulah bahwa negara ini juga demokrasinya juga akan menyusut, Iya, akan bertambah gelap gitu ya. Dan Indonesia itu memang sekarang, iya. memang belum gelap, tapi sudah temaram gitu ya. Ada Ya begitu banyak, indeks-indeks kita kan menurun semua, ya, indeks indeks demokrasi indeks kita menurun, indeks menurun, persepsi ya ya, korupsi. persepsi korupsi, rupiah kita hancur-hancuran. Kalau rupiah hancur-hancuran, terus kemudian kita harus impor barang, bahan baku, itu juga menjadi bertambah mahal, ya kan? Eee, pabrik nggak bisa berproduksi, inflasi juga akan meningkat gitu ya. Jadi semua ini rentetan yang luar biasa, dan saya tidak tahu apakah para elit kita tahu dan sadar. Mungkin mereka tahu, ya, tapi mereka semua orang sekarang menjadi oportunis gitu ya. Jadi oportunis, menunggu, ya. Udahlah sebelum sebelum itu terjadi kita, pesta aja dulu gitu ya. Nah ini loh mental mental ini yang apa namanya, meresahkan ya untuk orang yang berpikir seperti saya gitu ya, atau seperti kita-kita ini gitu ya, dan sangat-sangat meresahkan. Yang juga tidak sedang baik-baik saja itu sekarang di daerah, Mhm, ekonomi itu kemudian mhm, gara-gara pengurangan transfer ke daerah kemarin, itu daerah-daerah sudah mulai mhm, merasakan, tekanan fiskal gitu kan. mhm, Efek yang terjadi di Pati itu ketika mhm, bupati harus menaikkan mhm, PBB, itu kemudian kan semakin parah mhm, tahun ini. mhm, Kemarin di Kalimantan Timur, mhm, rasanya juga menjadi salah satu puncaknya ketika gubernur, mhm, menaikkan itu dikombinasi dengan penampilannya yang bermewah-mewah itu kan. iya, Nah, ini kan semakin meluas artinya keresahan publik mhm, gara-gara ekonomi ini. iya, Ini gimana melihatnya, iya. Uli? Eee, ada problem yang besar ya di dalam hubungan pusat daerah ya, tidak hanya dalam hubungan keuangan ya, ini sudah mulai sejak zaman Jokowi, khususnya sejak Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi semua, Oke. perizinan-perizinan dan lain sebagainya itu diambil oleh Pusat pusat, ya? ya. Terus kemudian, saya masih ingat Sri Mulyani menganjurkan daerah-daerah itu untuk mengambil, pinjaman. Ya, jadi ada pinjaman daerah gitu ya, Semacam obligasi, mengeluarkan surat utang gitu ya daerah itu? juga mengeluarkan surat hutang dan sebagainya gitu ya, oleh daerah. Nah, ini itu membuat, menjadi penambal sementara waktu, kekurangan uang di daerah ini. Terus kemudian Prabowo berkuasa, dia cut lagi transfer ke daerah. Tahun ini bakalan 30%. Ya, daerah-daerah harus mengurangi pegawai P3K-nya. Itu memang itu juga dimandatkan oleh undang-undang ya.
bahwa tidak boleh 30% lebih dari 30% Untuk bayar gaji untuk bayar pegawai. gaji pegawai gitu ya. Ini juga ya, itu juga menghambat apa namanya, membuat pemerintah daerah untuk berpikir gitu ya. Nah, Indonesia dalam beberapa ekonom mengatakan bahwa kita sebenarnya berada pada situasi yang nggak baik-baik saja. Ya, banyak ekonom, Iya, kecuali iya. ekonom pemerintah yang mengatakan seperti itu. Enggak, Menko Keuangan sendiri aja bilang kalau kita sekarang sudah dalam posisi survival mode gitu kan. Survival mode, nah kemungkinan ini tidak dalam hitungan bulan ya. Mungkin ada hitungan bulan, tapi sedekat dalam beberapa minggu ke depan kita tidak tahu apakah kita punya uang untuk membayar pegawai nggak, ya, dari pemerintah nasional. Tapi sebelum itu terjadi, yang duluan default itu adalah pemerintah-pemerintah di Daerah. daerah, karena mereka sudah nggak lagi punya uang, ya, bukan transfer ke daerah tidak terjadi, ya. Dan kemudian kemarin ada artikel di Tempo yang mengatakan bahwa ini sudah mulai ini default karena BP POM pun di dalam BGN itu 3 bulan nggak dapat duit gitu ya dari ini dan mulai pemerintah nggak mampu membayar hanya pegawai tapi juga biaya program-programnya. Iya, Dan kalau ini yang umek itu di daerah selain P3K itu ya tukin-tukin itu. tukin dan lain sebagainya mulai dipotongin, tapi kemudian nanti akan gaji pokok pun akan nggak bisa dibayar gitu ya, nggak bisa dibayar. Nah, kalau ini terjadi, saya nggak bisa membayangkan kekacauan model apa yang akan kita tahu juga sekarang pelayanan sudah sangat berkurang. Jalan-jalan tidak bisa diperbaikin. Ya, ini tidak hanya terjadi di tingkat kabupaten dan provinsi, tapi juga di tingkat desa karena ada KDMP ini, ya kan? Jadi dana desa diambil, dipotong tinggal 20-30% dan kemudian banyak pendamping desa sudah tidak lagi dapat gaji sekarang, terus kemudian penjaga makam, penjaga saluran air dan lain sebagainya, terus jalan-jalan tidak diperbaikin, sekarang masyarakat marah dan membuat swadaya memperbaiki jalan tapi dipasangin pelang gitu ya. Kades, camat, bupati dilarang lewat jalan ini kayak begitu-begitu ya. Jadi kemarahan-kemarahan kecil ini sudah mulai menyebar, cuman kita tidak tahu, kita tidak punya platform untuk melakukan aksi kolektif, dan kelihatannya yang lebih menyedihkan adalah para elit kita itu dianestesi oleh sebuah keyakinan diri yang luar biasa yang saya nggak tahu datangnya dari mana, bahwa kita ini sedang baik-baik saja. Itu loh ya. Anestesi apa ilusi? Ya, atau mengilusikan diri gitu ya, bahwa kita ini sedang baik-baik saja gitu ya. Kalau yang dianestesi mungkin mereka tahu, tapi karena takut ya atasannya dan lain sebagainya, mereka diam aja nunggu bahwa ini beneran busuk baru kemudian kita bergerak ya. Saya takut bahwa semuanya nanti kita sadar ketika kita sudah sangat terlambat ya situasinya. Karena ini kita juga bertahan. Sekarang ini subsidi BBM kita misalnya ya, kita udah nggak punya duit untuk melakukan itu, tetapi itu harus dilakukan. Ya, karena mereka juga tahu, saya juga punya data ya, 10 tahun data protes, itu setiap kali saya melihat ada lonjakan-lonjakan tinggi seperti September 2023, itu tinggi sekali. Padahal sebelumnya ada aksi-aksi, ada reformasi di korupsi dan lain sebagainya. Terus kemudian bandingkan dengan data Indonesia gelap dan sebagainya. Tapi September 2023 meningkat tinggi sekali. Ini ada apa? BBM. Selalu mengikuti kenaikan BBM. Selalu mengikuti kenaikan BBM dan itu proses-prosesnya tinggi sekali dan siapapun yang berkuasa itu tahu bahwa subsidi BBM itu tidak boleh diutak-utik. Apapun yang terjadi, dan khususnya itu di Jawa. Ya, orang boleh antri berkilometer-kilometer di Pontianak seperti yang terjadi kemarin. Iya, dan itu sepanjang tahun sepertinya normal-normal aja di sana. Di Palu tapi jangan di Jawa.
Dan kalau di Jawa jangan di Jakarta, gitu ya. Penguasa itu tahu ya mempermainkan ini. Apa Jadi namanya, secara visualnya itu sangat ya, memukul ya sangat secara politik memukul. ya? Ya, sangat memukul. Nah, makanya karena itu subsidi subsidi pertahanan, subsidi BBM itu Dipertahankan? dipertahankan dengan at any cost lah, Hmm. berapapun biayanya. Ya, dengan resiko bahwa oke, fiskalnya ambruk nggak apa-apa, gitu kan. Yang penting Dan rakyat nggak kelihatan antri BBM. ya, walaupun nanti kalau krisis ini kalau harga mungkin menjadi $150 dan itu berlangsung sampai 6 bulan ke depan, kita ambruk beneran. Kita akan ambruk beneran, ya. Nggak mungkin bisa Ini ditahan ya? nggak mungkin bisa ditahan, ya. Itu ekonom-ekonom sudah memperlihatkan dan sebagai seorang peneliti dan juga pengamat, saya melihat kegelisahan di bawah ini, ya. Memang masih tenang. Orang nggak ngomong tentang BBM, tapi orang mulai ngomong, kok harga, apa namanya, harga tempe naik 2 kali lipat, naik 100%, gitu kan. Kok harga tahu sekarang nggak Harga terjangkau, minyak, harga harga minyak goreng minyak juga goreng. dan lain sebagainya. Katanya kita swasembada beras, tapi kok beras 15.000 per kilo. Nah itu kan jadi terus kemudian pilihan orang kemudian ke Indomie atau makan karena memang lebih murah ya, ya. Dan juga apa namanya gizinya juga sangat kurang. Bahkan kalau orang nggak bisa, kalau orang orang desa nggak bisa beli tahu tempe itu luar biasa, ya luar biasa ini. Atau kalau mereka sudah mulai mencampur nasinya dengan orang Bali bilang oran ya, Jagung. dengan jagung atau gaplek dan lain sebagainya. Nah ini sesuatu sedang terjadi, ya. Itu yang Terjadi penurunan ya, kualitas hidup ya? kualitas hidup yang luar biasa, ya. Satu lagi Beli, kemudian tadi Blimade juga menyebut bahwa ada program-program yang itu nanti yang harusnya menjadi program apa, anggarannya desa, itu dipakai untuk KDMP. Ini mohon dijelaskan Bli, karena sepertinya publik per hari ini itu KDMP itu pakai Ya, duitnya siapa itu masih belum clear. ya. Dan saya rasa di antara sekian banyak peneliti yang paling vokal menyuarakan ini Ya. Blimade. Kalau KDMP itu sebenarnya kan untuk satu koperasi itu dananya 3 miliar, ya. Dan dana 3 miliar itu akan disuplai oleh bank-bank himbara. Sehingga Purbaya benar ketika dia bilang bahwa ini tidak memberatkan APBN. Ya. Karena apa? Karena ini adalah diambil dari uang yang sudah dianggarkan, dialokasikan untuk membayar cicilan ke ini. Dan uang ini adalah uang dana desa, gitu kan ya. Jadi terus kemudian nanti kalau koperasi itu harganya 3 miliar. Itu Pecicilan semua ya, mulai bangunan ya, sampai mulai bangunan, terus kemudian mobil dan sebagainya, rak-rak dan isinya juga 500 juta. Ya 1,6 bangunan, 900 juta itu kendaraan dan fasilitas-fasilitas seperti rak dan lain sebagainya, itu 900 juta, jadi 2,5 miliar, 500 juta itu adalah barang yang akan dijual ya, gitu ya. Terus kemudian nanti untuk sementara Agrinas akan menaruh orang-orangnya, pegawai-pegawainya di untuk sana mengelolanya ya. untuk mengelolanya gitu, manajernya dapat gaji 7 juta dan lain sebagainya. Tapi terus kemudian ada dibentuk pengurus yang nggak tahu apa-apa tentang apa yang terjadi di koperasi ini. Kepala desa nggak ada urusannya dengan koperasi kecuali ditekan untuk menyediakan tanah. Ya, nah, ini tidak apa namanya? Ini akan dicicil oleh desa selama 6 tahun. Per tahun itu 600 juta karena ada bunganya ya. Jadi ada sisi sedikit. Selama 5 tahun berarti kan? 6, Kalau 6, 600 kali, oh ya ada 6 kali bunganya 6. tadi ya? Ya, ada bunganya. Jadi 3 miliar itu kalau disusun 6 tahun sudah mulai gitu ya. Jadi yang tinggal banyak desa itu yang dapat dana desa itu 200 juta, 300 juta sekarang dari desa Dari alokasi yang biasanya sekitar 1 M dipotong langsung 600. 600 gitu ya, dan ini. Dan orang-orang desa kan sekarang tidak mengerti itu ya, tidak tahu bahwa itu sebenarnya duit mereka. Iya, taunya itu programnya pemerintah kan? Itu tahunya program pemerintah. Duit yang seharusnya dipakai untuk perbaikan jalan,
perbaikan saluran, untuk bayar guru ngaji, untuk Iya. semua fasilitas-fasilitas umum gitu ya yang diperlukan. Dan pemerintah pusat selalu mengatakan bahwa narasinya pemerintah pusat adalah daripada dikorupsi oleh kepala desa, lebih bagus dipakai untuk membangun koperasi. Nah, mereka sebenarnya pernyataan seperti ini menyesatkan sekali karena penggunaan dana desa itu sangat ketat. Desa harus membuat RPBDes ya, Iya. Ada terus pendampingnya ada setahu saya. pendampingnya, ada musyawarah desa, dan Iya, mereka tuh sudah bergilir loh ya. iya. Jadi ini RT Iya, ini yang iya. akan dapat Iya. jalan, Di itu kampung segala saya juga macam ya. gitu. Kalau tahun kemarin di RW sana, berarti gilirannya sekarang Terus selama bertahun-tahun itu seperti begitu dan harus kita akui karena dana desa ini, desa-desa di banyak tempat itu menjadi sangat baik gitu ya, sangat baik. Itu yang harus kita apresiasi. Nah, bisa dibayangkan sekarang kalau dana ini kemudian iya, diambil oleh sesuatu yang tidak pernah dikonsultasikan kepada orang desa, tidak pernah diminta persetujuan, dan tidak pernah dibutuhkan sebenarnya oleh orang desa, terus kemudian koperasi ini akan jadi apa? Nah, ini yang menjadi pertanyaan besar sekali. Pertanyaan besar sekali. Dari segi bisnis pun, kalau seandainya taruh ya, untuk mencicil 600 juta per tahun. per tahun, itu tuh profit yang harus didapat itu 20 juta sebulan. 20 juta Bentar, itu kan sorry, tadi dari 500 isi dagangannya itu kan 500 tadi kan? Bukan 500. 3M kan? Ya, 500 dagangan menghasilkan itu harus menghasilkan profit 20. 20 juta. Jadi ya 20 juta, sorry, 600 saja dibagi itu dengan 12 ya. 50 kan per Ya, bulannya kan? bulannya 50 ya. Per harinya itu berapa gitu kan ya. Jadi bikin 2 juta lah sehari ya. Katakan ya, 2 juta sehari. Itu atau 1,5 juta lah harus profitnya sehari. Itu Profit itu ya, itu profit bukan ya, aset. bukan Bukan omset. saya dari keluarga retail itu kalau toko segede itu dapat jualan 2,5 juta sehari aja udah lumayan. Jualan. Jualan, ya kan? Ini harus Jualan. untungnya. Ya harus untungnya. Jadi kalau Kalau 2,5 juta kalau untungnya kalau 200. normalnya kalau retail gitu itu berapa marginnya belikan? Kalau 15%. Ya, paling bagus itu 20%. berarti kalau untuk biar dapat revenue biar dapat profit 2 juta itu harus 10 juta per hari. Harus 10 juta per putarannya. Itu waduh sudah bagus banget kalau kita dapat 20. Beras itu tuh marginnya itu hanya 500 perak kok dari harga itu. Iya, Ya, iya. karena sudah ditetapkan harga, apalagi harga eceran sudah ditetapkan oleh pemerintah. Gas harus segini, ini harus Iya, segini. iya. Di samping itu juga secara teoretik koperasi ini akan mematikan semua pedagang-pedagang kecil dan Iya, segala yang macam. existing ya. Sama seperti ya, MBG membuat pekerjaan untuk 25 orang, tetapi itu mematikan berapa ratus orang Iya, yang berdagang di sekolah. pedagang-pedagang Iya, jajanan anak-anak iya. itu ya. Nah ini makanya saya bilang orang-orang ini ngerti nggak sih? Orang-orang ini pernah berpikir nggak sih? Pernah membuat analisis seperti begini nggak sih? Analisis dampak sosial dari kebijakan ini. Dan yang mereka hambur-hamburkan itu ratusan triliun. Dan kita tahu persis bahwa uang-uang ini tuh semua ya. Korupsi di mana-mana. Jadi saya nggak pernah melihat selama saya menjadi pengamat politik Indonesia, salah urus yang sedemikian hebatnya seperti begini dan korupnya seperti ini. Ini rezim yang paling korup yang pernah ada di Indonesia. Ya. Pak Presiden boleh mengatakan bahwa anti korupsi dan sebagainya. Struktur yang dia ciptakan sendiri itu menciptakan korupsi yang luar biasa. Ya. Iya. Dan dia tidak mau untuk menghentikan program ini. Menurut saya ini programnya harus di-stop. Ya, ini pembuangan dan koperasi desa itu sama sekali nggak masuk akal. Nggak masuk akal sama sekali. Ya. Ini harus di ratusan triliun. Kemarin viral itu lokasinya itu kayak di
puncak gunung gitu. Nah, Ini lokasi di mobil gitu. puncak gunung, ada yang di berseberang-seberang, pokoknya orang bikin karena ini Ada yang proyek karena ya. lahannya nggak tersedia Ya, apa lahannya pinggir nggak jalan, tersedia. dia ngadep miring gitu. Ya, dan ini segala macam dan ini luar biasa. Dan kita yang tahu retail, ini harus berhadapan dengan usaha swasta seperti Indomaret, Alfamart dan lain Iya. sebagainya yang memang profesional untuk melakukan itu gitu ya. Ya, kalau kalau juga dampak-dampak sosialnya yang luar biasa dan yang paling mengerikan sebetulnya adalah bagaimana koperasi ini mengapropriasi dana desa, ya, dan terus kemudian mengurangi semua apa namanya infrastruktur desa. Itu luar biasa, setback yang luar biasa. Kita akan mundur puluhan tahun karena program ini, ya. Jadi pembangunan desa kita akan mundur puluhan tahun, ya. Karena terus kemudian jalan-jalan tidak diperbaikin, infrastruktur tidak diperbaikin, dulu ada dana untuk memperbaiki MCK dan lain sebagainya, sekarang udah nggak ada lagi, ya. Jadi luar biasa luar biasa. Salah urus dan korupnya luar biasa. Yang menggelisahkan itu kemudian uraian Bumadi seperti itu ditimpali oleh presiden. Baru kemarin Mhm, ketika meresmikan proyek hilirisasi tahap kedua itu dengan bangganya gitu mhm. menyampaikan capaian bahwa cari di negara manapun nggak pernah ada yang Iya, bisa dalam 1 tahun bisa iya. membangun Tidak 20.000 aka tidak tidak koperasi ada gitu. satu negara pun di dunia yang mau membangun 30.000 koperasi yang tidak ada gunanya, yang secara bisnis itu tidak visible. Ya, dari segi hitung-hitungan apapun juga nggak visible. Ya, saya berusaha untuk memahami sebenarnya dengan sangat generous ya. Oke lah, ini dinaikkan, profit marginnya dinaikkan, ini dinaikkan, semua simulasi. Gagal, gagal. Nggak masuk akal. Ya, nggak masuk akal. Ya. Hanya negara-negara yang maaf ya, hanya negara yang mungkin ngawur. Ya. Ngawur sekali yang mau membuat 30.000 koperasi seperti ini setiap tahun tanpa melakukan studi, tanpa pernah tahu sebenarnya di bawah masyarakat bawah itu seperti apa gitu ya. Koperasi itu konsep yang baik. Saya ayah saya mendirikan beberapa Iya, iya. koperasi yang sampai sekarang masih ada, itu ya, menolong anggota-anggotanya. Tapi ini yang dibuat oleh pemerintah, ini bukan koperasi. Iya. Ini bukan koperasi, ya. Ini koperasi, ya. Bukan kooperasi, tapi koperasi, Koperasi. ya. Merampas makna yang benar dari sebuah Merampas konsep makna yang ekonomi benar dan kerakyatan. juga merampas hak orang-orang desa, ya, untuk mendapat infrastruktur yang lebih baik. Karena kan juga dana desa itu sebenarnya kan hanya seeds money ya, uang bibit gitu ya. Jadi, eee dikerjakan dengan bantuan dana desa dan mereka Iya, guyup, mereka mereka bekerja bakti untuk membuat ini, sumbangan semennya dan bahkan luar biasa sebenarnya. iya ya, dan Ya, saya agak intens mengikuti itu karena saya agak tahu proses mhm, kenapa kemudian itu muncul gitu kan dari proses, mhm, perubahan undang-undang tentang desa dan mhm, sebagainya sehingga mhm, kemudian mewajibkan pemerintah pusat iya, menyediakan duit iya, langsung buat. iya, iya, Nah, iya. ironisnya kan ketika kemudian orang-orang yang kemudian merancang itu bahkan kemudian sekarang duduk di pemerintah dan Dulu di pemerintahan, menjustifikasi ini ya, gitu dan kan. mengkhianati apa yang mereka kerjakan dan tidak pernah berbicara Nggak benar, tentang mereka. Saya yakin mereka tahu. Mereka tahu persis, ya, apa konsekuensinya, karena orang-orang ini orang-orang pintar-pintar. Ya, mereka juga punya pengalaman dengan hidup di desa dan lain sebagainya gitu ya. Tetapi ya, mereka berkhianat iya. terhadap apa yang mereka ketahui gitu ya. Ya, ini pengkhianatan intelektual ya dalam 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 level dewa kalau menurut saya ini, ya. Kalau kemudian dilihat gini, Bli, kita sejauh ini kemudian melihat ini adalah sebuah katakanlah solusi atas sesuatu yang seharusnya bukan masalah gitu. Mhm, Tapi jangan-jangan ada masalah lain yang mau diselesaikan dengan cara yang kemudian kita anggap sebagai cara yang tidak tepat sasaran tadi. Salah satunya kemudian pelibatan polisi dan tentara yang begitu aktif di MBG maupun
KDMP. KDMP. Kalau KDMP itu tentara ya, apa namanya, langsung dari PT Agrinas ke Agrinas Pangan Iya. ke Kodim, komandan-komandan Kodim gitu ya. Jadi langsung ini. Kalau, MBG ini, polisi gitu ya dan juga tentara, tapi polisi lebih banyak, punya ribuan, SPPG Cabur. dan juga politisi-politisi yang punya ratusan, punya puluhan, SPPG dan memang karena menguntungkan, ya. Jadi ini adalah, eee pork barreling untuk para elit di daerah untuk menjaga koalisi di daerah dan juga mungkin untuk kepentingan politik gitu ya. Nggak masuk akal untuk saya bahwa SPPG itu mendapatkan insentif Mhm. ya 6 juta sehari. Iya. Ya, kalau saya hitung-hitung setelah ini keuntungan satu SPPG itu karena dari 15.000 itu kan 2.000 kan ya, jadi mereka harus buat 3.000 porsi kan sehari. Itu 2.000 itu untuk pemilik SPPG, yang dulu dibilang keuntungan terus kemudian oleh Nani Deyang dibilang itu sewa gitu ya, sebagai rent gitu itu. Itu sebenarnya keuntungan gitu ya, itu juga 6 juta. Jadi sekarang yang kita perlukan itu adalah kalau Anda punya SPPG, yang diperlukan itu hanya izin. Karena apa? Umpamanya, ini 6 juta per hari, itu ternyata bukan 6 juta per hari anak sekolah, tapi 6 juta kali 365. Jadi hanya dalam 1,5 tahun, kalau kita mengeluarkan duit 2,5 miliar, dalam hitung-hitungan saya, itu sudah break even. Ya, Setahun? setahun. Satu tahun 4 bulan. 4 tahun sisanya murni laba laba? Laba laba, ya. Nah, ini apa, sehingga mereka sekarang itu cepat-cepat itu sekarang pengusaha-pengusaha SPPG ini mau bikin asosiasi. Iya. Karena mereka Sudah beli? Nggak sudah. mau? Iya. Kemarin soalnya di Malang sudah ada pelantikan cabang Malang. Ada, karena apa? Karena mereka tahu bahwa program ini tidak akan sustain. Ya, mereka mau ini sustain gitu ya. Dan mereka minta minta ini 25 tahun. Karena ini akan menguntungkan sekali. Ya. Nah, kalau menurut saya ini apa ya, suatu usaha untuk memelihara satu koalisi yang berkuasa untuk me-reward mereka gitu ya. Ini kepentingan politik. Tetapi yang menanggung biayanya adalah rakyat seperti biasa, seperti kita gitu. Dan juga para murid ya, bukan hanya keracunan aja, Iya, tapi iya. para murid yang dipaksa untuk makan makanan yang tidak mereka sukai gitu ya, yang nggak sesuai dengan lidah mereka gitu. Jadi kita ngelihat ya, korupnya itu luar biasa. Bagaimana apa namanya, di hari tidak sekolah, ya pada bulan puasa kemarin, itu coba ya Harus barang tetap begitu. barang ya, barang-barang yang super Kayak murah yang seolah-olah kejar diberikan. setoran gitu ya. Ini apa-apaan gitu ya. Jadi saya mungkin ya masuk akal dimanapun juga, rezim manapun juga, itu kalau penguasa dimanapun juga kalau membuat program seperti begini, ada pilot project-nya dulu, ada ininya segala macam ya, identifikasi stakeholder-nya, dilibatkan ini Iya. semua. Itu cara berpikir orang yang bikin policy yang bagus. Tapi ini enggak. Ya memang Enggak. tujuannya memang bukan Iya, makanya. tujuannya bukan memberikan gizi. Seolah-olah pokoknya segera, Ya, tapi di segeraan itu kemudian ya, muncul berbagai macam cara untuk betul. mencuri Betul. habis-habisan gitu. Dan ini bukan program pemenuhan gizi, tapi program untuk memberi makan koalisi. Iya. Ya, ini yang Tone dan utama. logika yang hampir Ya, sama kan, ya. KDMP kan juga gitu, di tengah orang masih ini tiba-tiba ngimpor Dan mobil gitu juga kan. dan juga militer. Ya, ya. Kaitannya dengan militerisme itu ya luar biasa. Ininya apa namanya besarnya itu signifikan. Oke, terakhir ini Bli, karena Hmm. sudah di ini sama teman-teman. Saya itu waktu Prabowo naik punya semacam harapan ketika dia itu memiliki beban secara sejarah dianggap sebagai orang yang bermasalah dari sisi demokratis, maka Hmm. motivasi terbesarnya dia adalah membuktikan bahwa dia itu tidak anti demokratis. Sehingga kemudian dia akan berupaya dengan berbagai macam cara untuk
menjaga ruang demokrasi ini. Tapi kan ternyata enggak gitu kan. Karena logika politiknya misalnya ketika Presiden Obama itu terpilih, yang dikhawatirkan banyak orang bahwa dia akan menjadi pemimpin paling hitam gitu ya. Ternyata enggak gitu kan. Karena dia untuk demi menjaga keseimbangan politik itu dia justru malah yang paling konservatif gitu, paling ini karena dia menjaga orang tidak terlalu takut. Nah, di pemerintahan Prabowo ini kan rasanya kita cepat sekali kembali ke ruang Orde Baru itu kan dengan Andri Yunus kemarin masih masih seger di ingatan kita. Terus berbagai macam program yang membuka jalan bagi tentara dan masa depan demokrasi kita gimana, Bli? Kalau saya mengatakan bahwa nggak ada masa depan. Ya, kita sedang berubah untuk menjadi bukan hanya negara otoriter, tapi juga personal rules ya. Prabowo nggak ada yang menasehati dan juga tidak mau mendengar nasihat siapapun juga. Ya. Terus kemudian jadi nggak ada checks and balances. Nggak ada orang berani untuk mengatakan apa yang seharusnya dilakukan, mana kebijakan yang memang, dan juga tidak ada orang berpikir tentang rakyat sebenarnya. Ya, mereka cuma berpikir tentang para elit kita berpikir tentang dirinya sendiri. Dan Prabowo juga nampaknya sampai hingga saat ini itu juga tidak berpikir tentang rakyat. Setidak-tidaknya dari semua fakta yang saya lihat di bawah. Ya, jauh dari yang dipidatokan ya. Jauh dari yang dipidatokan. Dan kemudian juga program-program yang dia bikin, entah karena dia mengetahui bahwa mungkin dia tidak akan mampu bertahan lama gitu. Jadi semua harus dipercepat gitu ya. Jadi nggak sabaran dengan sistem komando dan dia percaya sekali bahwa itu kalau di komando itu bisa jalan. Ya. Penggunaan tentara secara besar-besaran misalnya ya. Terus kemudian juga perluasan tentara, organisasi tentara, Kodam, terus kemudian penambahan 750 batalion. Kita akan punya 1 juta prajurit nanti. Biayanya nggak ada. Kita nggak punya duit untuk itu. Sekarang aja bayar utang ngap-ngapan kira-kira gitu ya. Iya, kita nggak punya duit untuk itu. Jadi karena faktor-faktor seperti ini, kemudian salah satu yang mengkhawatirkan saya bukan kesuksesan rezim ini, tapi kegagalan. Maksudnya gimana? Kalau dia gagal, dia akan jadi brutal. Untuk mempertahankan diri, untuk mempertahankan kekuasaan. Dan banyak sekali dari yang dia kerjakan gagal. Tidak hanya politik domestik loh, juga politik luar negeri. Semakin membabi buta nyari kambing hitam kira-kira gitu ya. Blunder yang paling besar yang dia lakukan adalah bergabung dengan BOP. Ya, 8 hari sesudah itu Iran diajar. Iran diserang oleh mereka yang membuat perang, yang membuat Board of Peace, kemudian melancarkan agresi perang terhadap sebuah negara yang berdaulat. Di mana muka? Saya nggak bisa membayangkan di mana. Itu pun nggak ada semacam upaya untuk katakanlah dengan dignity saya keluar. Enggak, kita sudah bayar iuran, itu yang saya dengar. Iurannya kita makanya kan artinya kan harusnya kalau kita punya dignity secara internasional. Dan juga kita sudah mempersiapkan pasukan. Saya punya dokumen yang kita mempersiapkan untuk dikirim ke atas nama BOP. Ya. Jadi kalau menurut saya siapa yang mau menghormati kita? Ya. Saya bisa paham kalau Prabowo terus kemudian pergi ke India, ya. Siapa namanya? Anwar Ibrahim aja tahu persis kok. Jadi tidak mau buru-buru gitu ya untuk ikut sama, tapi berusaha untuk memberi waktu gitu ya supaya ini ulur-ulur dikit gitu supaya ini nanti kalau anginnya kita lihat arah anginnya. Tidak untuk Prabowo. Saya nggak tahu ini mental apa gitu yang dia miliki ya terkesan-kesanan ini. Blunder yang luar biasa ya. Blunder yang luar biasa. Terakhir ruang untuk seperti kita ngobrol ini, ruang demokrasi. Ini kan kemarin juga seolah-olah lagi-lagi semakin ditutup. Pengamat katanya inflasi mau dibariskan,
seolah-olah mau di reform reshuffle kemarin juga menempatkan 2 orang secara politik, komunikasi politiknya ya. itu biasanya Nah, juga terus menjadi kemudian bahkan aktivis HAM juga akan disertifikasi gitu makanya kan akan ide. disertifikasi gitu, Eh, pembela HAM akan disertifikasi, ya, ancaman salah narasi anti-anti asing terus muncul gitu. salah satu dari yang harus kita perhatikan dari rezim-rezim otoritarian atau otoritarian wannabe gitu atau orang yang mau menjadi otoriter adalah sebuah pertanyaan, Mhm. apakah dia punya kemampuan untuk menjadi otoriter atau enggak? Apakah dia punya kemampuan untuk menjadi diktator atau enggak? Selama ini kita masih center of power-nya. Memang ada presiden itu menjadi pusat segala-galanya. Tapi di bawah ini juga bermanuver banyak. Kita berharap dari celah-celah kecil seperti ini eee, di mana kita masih bisa bersuara. Kalau digebuk ya sudah, kalau dilarang cari cara lain, gitu kan. Ya, kalau saya sih optimisnya seperti begitu. Ya lebih berat ya, ya, tetapi, kita nggak boleh menyerah dari situ, ya, itu. Dan ini, dia tidak punya kapasitas seperti Soeharto yang memang, punya Jangan-jangan orang. belum. Dalam proses konsolidasi menuju ke sana gitu. Iya, mungkin ya, kita kita mungkin belum. Tapi bahkan pada zaman Soeharto seperti itu pun kita juga masih bisa. Karena misalnya sempat masih ada spark-spark gitu loh untuk kemudian percikan-percikan yang seolah-olah menunjukkan bahwa masih ada harapan. Misalnya mengundang pengamat Hmm, jurnalis ke istana. Itu saya sangat mengapresiasi. hmm. Sayangnya kemudian yang diundang bukan Budiman Supriyatna gitu loh untuk counter gitu loh. Enggak, itu kan ya Sebagai itu taktik. artinya sebagai sebuah ruang untuk Hmm. Tap memajukan diskurs itu kan harusnya tetap dijaga gitu. tapi mengundang, para pengamat dan intelektual ke istana, itu hanya sebagai sebuah publicity stunt. Gimik ya. Publicity stunt ya, ya gimmick lah gitu ya. Sudah jelas hasilnya adalah bukan sebuah diskusi, Iya. tapi sebuah penjelasan satu arah Iya. yang harus kita Iya. terima. Itu menurut saya. Tapi yang Pushback-nya kurang ya dari ya teman-teman. yang seperti sekarang ini kita punya ruang. Ya kalau nggak bisa dipublish di Indonesia, kita publish di luar, ya kan? Seperti zaman Orde Baru dulu. Ya, kita punya banyak pilihan. Saya mengalami persis zaman-zaman sulit itu ketika semua kanal-kanal itu harus diarahkan keluar. Mhm. Bagaimana kita membuat majalah Suara Independen, siar dan lain Iya. sebagainya lewat jalur Apa Iya. Kabar dan banyak yang membaca dan ini. Iya. Jadi menurut saya ada banyak pilihan dan ini, dan Iya. selama kita masih mau Iya. berusaha selalu ada. Kalau tahun 90-an akhir aja kita bisa kreatif menemukan Ya, banyak cara, kira-kira ya, di zaman hari ini mestinya lebih banyak lagi gitu ya. banyak lagi, ya. Mmm, Dan itu air keras itu bukan sesuatu yang baru. Dan juga belum seberapa. Ya, ya, mereka yang diculik ya juga yang sekarang berada. intinya kalau saya sih masih percaya kalau ruang ini harusnya tetap memang kita jaga gitu ya. Mhm, Dan per hari ini kalau kemudian apa istilahnya, mhm. saya melihat masih ada ya harapan bahwa kemudian kita nggak langsung direpresi karena tidak ada yang bisa ditutup. Kalau dulu kan gelombang siaran itu ditutup udah selesai lah, atau siup itu dicabut udah Ya, ini gitu, tapi secara masif. yang penting adalah, menurut saya bukan merawat kebebasan, ya, tapi melawan ketidakbebasan. Yang kedua juga kalau saya ngelihat potensi terbesarnya itu ya lagi-lagi anak-anak muda. Ya, ya, Orang-orang yang nanti yang digadang-gadang generasi emas itu. ya, Sekarang banyak. challenge sekalian loh, Ya, sekarang ya, ya. Dan itu juga saya melihat itu banyak sekali anak-anak muda yang, kritis, iya, yang tahu akan ini, cuman iya, yang satu iya. hal, ya kritis saja tidak cukup. Di Ya, luar berbarengan dengan kemarin mulai perayaan Agustus sampai hari ini itu kan sudah ada 2 model sebenarnya. mmm, Mau model Nepal atau model Hungaria. mhm, Kalau mau model Nepal ketika tidak ada ruang demokrasi ya sudah, mhm,
ya kejadian yang sangat barbar seperti itu. Ya. Tapi ketika model Hungaria ternyata Kita harus revolusioner menunggu bisa sampai itu. 2029. Nah, pada harapannya kan membangun kesadaran seperti Hungaria itu Ya. kan. Dan kalau itu kita menunggu sampai 2029, kondisi sudah terlanjur busuk. Iya, Apa artinya itu ya tafsirkanlah sendirilah. Iya, iya. Blimadi Supriyatna, terima kasih banyak. Kita Ya. ketemu di ruang dialektika berikutnya. Salam Ya. Pancasila. Salam Pancasila, Mas.